Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu ialah Ibu Zita Bagian. Anak-anak Ibu semuanya bisa memanggil dengan panggilan Ibu Zita. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12 pada bab 2, yaitu pengelolaan kas kecil. Poin utama yang akan Ibu bahas ialah jenis-jenis metode dalam pengelolaan kas kecil. Berikut materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Bab 2. Pengelolaan kas kecil. Mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12 SMK Telkom Pekanbaru. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami prosedur penyusunan laporan dana kas kecil dengan metode dana tetap. Peserta didik dapat melakukan pencatatan dana kas kecil dengan metode berubah-ubah. Peserta didik dapat memahami prosedur penyusunan laporan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Peserta didik dapat melakukan pencatatan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Jenis-jenis metode dalam pengelolaan kas kecil. Jenis-jenis metode dalam pengelolaan kas kecil dibagi dua. Pertama, metode dana tetap. Yang kedua, metode berubah-ubah. Yang pertama, metode dana tetap, impress method. Metode dana tetap merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Adapun ciri-ciri metode dana tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola dana kas kecil. Yang kedua, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cara melakukan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil tersebut kembali pada jumlah dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah dalam metode dana tetap. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang dana kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya digunakan untuk pembayaran. Yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pengeluaran kas. Yang ketiga, setelah dana kas kecil sudah habis, kasir menyiapkan kembali dana kecil dan mengisinya sebesar jumlah nominal yang dikeluarkan. Keuntungan metode dana tetap. Yang pertama, menghemat waktu dalam melakukan pembukuan. Yang kedua, memudahkan mencatat setiap pengeluaran. Yang ketiga, mengingat dana kas kecil jumlah dana per periode selalu sama. Kelemahan metode dana tetap. Yang pertama, pengecekan saldo kas di akhir bulan atau setiap akhir transaksi. Yang kedua, petugas kas kecil tidak dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengisi kas. Yang ketiga, petugas kas kecil tidak dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan dana kas. Yang kedua, metode berubah-ubah. Fluctuating system. Metode berubah-ubah merupakan metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah. Pun ciri-ciri metode berubah-ubah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di sebelah debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan dan pengkreditan akun kas kecil. Yang ketiga, besar jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pengguna dana kas kecil. Keuntungan metode berubah-ubah. Saldo kas kecil dapat diketahui setiap saat. Yang kedua, apabila dana kas kecil tidak cukup, administrasi atau petugas kas kecil dapat meminta atau mengambil dana kembali. Yang ketiga, dana awal pada setiap periode jumlahnya selalu sama. Yang keempat, mudah dilakukan pengecekan terhadap buku kas. Pencatatan akuntansi yang digunakan. Pencatatan akuntansi yang digunakan dalam kas kecil adalah jurnal pengeluaran kas, registrasi cek, dan jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas.
Cash Payment Journal. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas, termasuk dalam hal ini pengeluaran kas untuk pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Berikut merupakan contoh jurnal pengeluaran kas, yang mana pada tabel terdapat tanggal, nomor bukti, keterangan, nomor cek, pos referensi, akun payable. Pada tabel serba-serbi terdapat nama akun, nomor akun, jumlah, serta purchase discount. Yang kedua, register cek. Cek register. Register cek merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil dalam perusahaan. Berikut merupakan contoh register cek. Pada tabel terdapat tanggal, dibayarkan kepada bank, nomor cek, nomor BKK, serta jumlah dalam satuan rupiah. Jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jurnal pengeluaran dana kas kecil merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi pengeluaran kas kecil dan sebagai alat distribusi pendapatan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil dalam perusahaan. Merupakan contoh jurnal pengeluaran dana kas kecil. Pada tabel terdapat tanggal, nomor bukti, keterangan. Pada akun debit terdapat nama akun, nomor akun, jumlah, serta pada akun kredit terdapat reti cash. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi tersebut dengan sangat baik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.